Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di channel YouTube Widya Suara Makassar. Hari ini Widya Suara tidak akan membahas mengenai soal-soal SKD ya, mohon maaf. Tapi Widya Suara akan membahas mengenai istilah-istilah wawasan kebangsaan yang katanya paling banyak muncul di tes wawasan kebangsaan sekolah kedinasan 2022. Istilah-istilah ini tidak, bertanya mengenai apa definisi mereka ya, tapi berdasarkan FR menanyakan terkait mengenai implementasi dalam kehidupan sehari-hari dari istilah-istilah tersebut. Nah, ketika kita dihadapkan dengan pertanyaan itu tentunya akan terasa sulit kalau teman-teman tidak memahami konsep dari istilah-istilah tersebut. Hanya pada video kali ini Widya Suara akan menjabarkan sebenarnya apa sih sebenarnya konsep atau definisi dari istilah-istilah wawasan kebangsaan tersebut. FR-FR yang ditemukan oleh Widya Suara itu bertanya mengenai istilah nasionalisme, bela negara, pertahanan negara, maupun patriotisme. Istilah-istilah ini sebenarnya kalau kita lihat dari literatur, itu adalah satu kesatuan yang sebenarnya memiliki hubungan benang merah nih di antara masing-masing istilah tersebut, ya. Tapi karena memang kita dihadapkan pada seleksi kemampuan dasar atau tes wawasan kebangsaan, mau tidak mau ya kita harus melihat pada satu sudut pandang untuk menemukan perbedaan dari masing-masing istilah tersebut. Tapi juga ada beberapa soal di FR yang Widya temukan itu tidak menanyakan, perbedaan di antaranya, tapi menemukan konsep-konsep yang sebenarnya umum. Jadi nasionalisme, bela negara, pertahanan negara, patriotisme itu punya konsep yang sama nih. Jadi ketika kita berbicara mengenai nasionalisme, bela negara, pertahanan negara, patriotisme, nilai-nilai mereka adalah nilai-nilai yang hampir mirip ya. Apalagi ketika kita baca literatur ya, literatur-literatur yang teruji sebenarnya nasionalisme ya adalah sikap rasa cinta dan ketika perbuatan itu menjadi sebuah perbuatan nyata, maka dia akan disebut sebagai bela negara. Tapi ketika bela negara itu ya, sikap dan tindakannya itu sudah ya dalam cakupannya menjaga kedaulatan keutuhan negara, maka itu naik tingkatannya menjadi pertahanan negara. Nah, ketika upaya, sikap, tindakan untuk menjaga kedaulatan, keutuhan, ya, keselamatan bangsa itu dengan upaya menyerahkan seluruh jiwa raga secara totalisme, barulah disebut sebagai patriotisme. Itu singkatannya. Jadi sebenarnya itu adalah alur. Ya, kalau misalkan media suara membaca literatur bahwa nasionalisme hingga patriotisme itu adalah sebuah alur cerita atau konsep yang sebenarnya menjadi satu kesatuan, sehingga ketika kita membuka cakrawala membaca kita, istilah-istilahnya adalah satu kesatuan. Sekali lagi, karena ini kita akan menghadapi seleksi kemampuan dasar, dalam hal ini adalah TWK. Sehingga mau tidak mau kita harus melihat perbedaannya, ketika soal itu menuntut untuk membedakannya. Oke? Nah, ketika, kita lihat ya pada layar adik-adik sudah melihat layar layar, pada video ini, video suara sudah mencari literatur-literatur yang teruji dan membentuk menjadi sebuah mind mapping keyword-keyword di antara istilah-istilah ini. Jadi, nasionalisme menurut Yudaswara itu dan, berdasarkan literatur yang teruji adalah rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Jadi rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Rasa cinta itu ya diwujudkan atas dasar identitas negara ya. Identitas negara itu apa? Balala. Ah, Widyaswara itu selalu, suka nyingkat-nyingkat ya. Balala, bendera, bahasa, lambang, dan lagu. Biasanya itu, kita bisa temukan itu di konstitusi kita, di pasal 35 dan 36 ya. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman ketemu dengan soal dan setelah itu kita disuruh memilih yang mana implementasi dari nasionalisme, teman-teman bisa melihat paling pertama adalah identitas negara ini. Apakah ada identitasnya, dia menyebutkan bendera kah, bahasa kah, lambang kah, atau lagu, ya. Sedangkan istilah berikutnya adalah pertahanan negara. Tadi Widyaswara sudah nyinggung sedikit bahwa pertahanan negara itu selalu identik dengan usaha mempertahankan kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan
Atas dasar apa? Atas dasar ya adanya ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Jadi saya singkatnya AGHT. Ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Dan pertahanan negara selalu identik dengan si subjek atau pelaku di soal itu adalah TNI sebagai komponen utama dalam pertahanan negara. Istilah yang ketiga adalah patriotisme. Jadi tadi, patriotisme itu sudah saya sampaikan di awal bahwa sikap perilaku rela berkorban ada sama nih persis dengan kata-kata bela negara. Sikap perilaku rela berkorban, tapi identik selalu dengan kata-kata totalitas atau melebihi kapasitasnya. Ya, jadi, kalau sudah melebihi dari kapasitasnya, berarti itu sudah bisa dikatakan sebagai patriotisme. Contohnya, misalkan ya, eee, tenaga kesehatan yang mau tidak mau harus ke daerah pelosok ya, di sana dia harus membantu masyarakat dengan keterbatasan, sampai harus mengorbankan mungkin keselamatannya. Nah, itu sudah bisa dikatakan sebagai patriotisme, karena sudah melebihi kapasitasnya sebagai tenaga kesehatan. Sedangkan bela negara itu ya, sikap perilaku, tekad tindakan yang dijiwai rasa cinta terhadap negara, ya. Jadi bela negara itu adalah sikap perilaku, tekad, tindakan yang dijiwai rasa cinta terhadap negara. Nah, bela negara itu ya, bela negara itu pula yang menjadi kebingungan peserta seleksi sekolah kedinasan ketika disandingkan dengan istilah-istilah lainnya. Karena bela negara ini kalau dari mind mapping saya, itu berada di tengah-tengah. Jadi dia beririsan dengan nasionalisme, dia beririsan dengan pertahanan negara, dan dia beririsan dengan patriotisme. Karena ada kata unsur rasa cinta, ada unsur pertahanan, dan ada unsur rela berkorban. Nah, mari kita bedah terkait mengenai bela negara. Teman-teman, adik-adik semua, ketika kita berbicara mengenai bela negara, adik-adik harus paham mengenai nilai dasar bela negara. Ada 4 nilai dasar bela negara. Yang paling pertama adalah cinta tanah air, yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa atau negara, dan terakhir adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, nilai dasar yang pertama, cinta tanah air, ini sama persis dengan nasionalisme. Jadi dia beririsan. Sehingga kenapa tadi akhirnya Widyaswara memberikan keyword bahwa nasionalisme itu selalu identik dengan identitas negara. Sedangkan cinta tanah air pada nilai dasar bela negara itu, dia fokusnya adalah pada produk-produk yang menarasikan nama baik tanah air Indonesia. Contohnya misalkan, eee masyarakat Indonesia ke kancah internasional, itu akhirnya sering menggunakan gamelan untuk iringan-iringan lagu-lagunya, seperti itu. Berarti itu cinta tanah air, ya. Kadang juga kita bisa melihat konsep cinta tanah air itu adalah menjaga lingkungan nih, sering bersih-bersih antar tetangga ikut gotong royong, ya, jaga lingkungannya bersih, itu cinta tanah. Nah, nilai dasar bela negara yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara. Nah, di sini inti dari sadar berbangsa dan bernegara adalah masyarakat warga negara Indonesia itu menargetkan cita-cita dan tujuan hidup bangsa itu tercapai, ya. Nah, nilai dasar yang ketiga adalah setia pada Pancasila sebagai idola negara. Nah, teman-teman itu bisa nemu clue-nya di sini adalah ketika bela negara itu diimplementasikan pada area lingkungan masyarakat maupun lingkungan berkeluarga. Nah, dia selalu identik dengan pengamalan nilai Pancasila. Biasanya seperti butir-butir Pancasila, ya. Nah, dia seperti itu. Nah, nilai dasar yang terakhir adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Jadi pengorbanan dan pengabdiannya terhadap negara. Inilah yang beririsan dengan pertahanan negara dan patriotisme. Selama dia melaksanakan dengan tugasnya, ya misalkan tenaga kesehatan itu, dokter misalnya memeriksa pasiennya itu masih konsepnya adalah bela negara, ya pengabdian sesuai dengan profesi. Tapi kalau sudah melebihi dari tugas fungsinya sebagai tenaga kesehatan, berarti dia sudah mengarah ke patriotisme, ya rela berkorbannya sudah mengarah ke sana. Tapi kalau rela berkorbannya itu dalam menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa atas ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan,
serta dilaksanakan oleh komponen utama, maka dia disebutlah sebagai istilah wawasan kebangsaan pertahanan negara. Oke, adik-adik semua, itu adalah penjelasan singkat terkait mengenai istilah wawasan kebangsaan. Saya berharap dengan video ini bisa membantu adik-adik, teman-teman bisa membedakan konsep dasar sebenarnya dari istilah-istilah tersebut. Saya berdoa mudah-mudahan teman-teman semua, adik-adik semua, memenuhi target pribadinya ya, tapi tentunya, seluruh usaha kita, upaya kita itu mau tidak mau kita harus kembalikan kepada sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.